So guys, welcome back to my channel, Elko Channel. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk ikut ke suatu tempat. Tapi sebelumnya saya mau bilang begini, kalau di Manokwari ada satu produk lokal yang sangat terkenal, yaitu daun bungkus. Daun bungkus, ya, daun bungkus. Oke, tapi jangan dulu negative thinking. Kalau mungkin yang kalian tahu, daun bungkus itu biasanya untuk membuat alat kelamin khususnya untuk pria besar. Tapi ini bukan, kita tidak sedang bicara yang negatif, tapi ini kita bicara sebuah fakta yang ada di Papua. Daun bungkus yang sangat terkenal ya di tanah Papua. Oke, kalau dulu cara-cara yang tradisional yang biasanya digunakan oleh masyarakat di tanah Papua, kali ini produk lokal ini, daun bungkus ini sudah dibuat jadi produk lokal berupa krim. Penasaran? Saya juga penasaran. Yuk saya ajak kalian semuanya ikut ke tempatnya. Let's go. Adanya di Manokwari, Reremi, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ini tempatnya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Oke, senang sekali ya. Apa kabar kakak? Kabar baik. Kabar baik. Ya, sehat ya? Sehat. Oke, guys, saat ini saya sudah berada di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia Kreatindo Manokwari, atau Lapasdam ya, singkatnya Lapasdam. Oke, dan seperti janji saya tadi, saya akan mengajak kalian semuanya untuk datang dan berjumpa langsung dengan pembuat krim, kemudian juga peneliti yang membuat ya krim. Oke, seperti apa? Nah, ini sudah bersama saya Kakak Frans Karet. Selamat Selamat siang. Iya, salam sehat ya. Iya, Oke, Kakak, ini saya juga penasaran ini ya, kalau bisa dulunya mungkin masyarakat tradisional itu buat daun bungkus itu secara tradisional. Nah, tapi sekarang kakak sudah produksi sampai jadi produk lokal yang bentuknya seperti ini dan sudah jadi krim ya. Oke, kakak bisa cerita sedikit ini bagaimana ini kakak? Jadi untuk pembuatan tumbuhan ini namanya daun bungkus, nama pasaran. Oke, daun nama bungkus. lokal, iya daun bungkus atau kadang juga disebut daun tiga jari. Tapi karena tumbuhan ini dia tersebar hampir di seluruh wilayah Papua, jadi penyebutan nama pohon ini kalau sesuai dengan nama adat masing-masing itu beda-beda begitu. Oke. Tapi umumnya daun bungkus, daun tiga jari. Nah, dan daun bungkus itu sudah sangat terkenal di Papua. Sudah ya? sangat terkenal. Oke. Jadi ini bukan hanya di Papua saja, ini sampai di tingkat nasional juga terkenal. Terkenal. Bahkan vlog-vlog dari artis-artis itu seperti misalnya Panji, kemudian sering di acara-acara komedi begitu daun bungkus ini. Oh, iya, kalau bilang daun bungkus pasti bilang pasti itu di tahu. Papua, itu di Papua daun bungkus. Oke. Jadi secara ilmiah tumbuhan ini disebut dengan nama Smilax rutondifolia. Apa? Coba ulang. Smilax rutondifolia. Talingkar sekali ya dia punya nama. Iya. Oke. Jadi memang daun bungkus itu bisa diyakini itu memang bisa memperbesar tanda kutip alat kelamin pria seperti itu. Jadi motivasi kita meneliti pohon ini karena memang pohon ini sudah digunakan dari masyarakat tradisional. Dari zaman prasejarah itu orang tua kita sudah pakai tumbuhan ini untuk pengobatan tradisional saat itu. Pemanfaatannya ke pria itu baru sekitar tahun 1980-an itu baru mulai populer. 1980-an. 80, iya. 80. Itu baru mulai populer ke pria. Ke pria. Manfaat tumbuhan ke pria itu siapa yang memulai sampai sekarang masih belum jelas juga, ini mulai pertama muncul dari mana begitu. Untuk ke pria selama ini terbukti ada manfaat, ada khasiat begitu. Jadi begitu pakai langsung ukuran bertambah, itu memang betul. Persoalannya itu luka begitu. Jadi kalau orang pakai pasti luka. Nah, kita tertarik meneliti ini
untuk mencegah luka itu, begitu. Bagaimana supaya tidak luka? Ini yang kita periksa. Karena pohon ini secara ilmiah itu manfaatnya untuk kesehatan sangat besar, begitu. Ya, kita tahu kan namanya pria itu ya dia kadang ingin tampil lebih baik, begitu. Perkasa. Iya, iya. Perkasa. Iya, iya. Terus gentleman gitu ya. Waduh, pria sejati gitu. Pria sejati. Makanya kalau kita tidak riset, orang pasti pakai. Persoalannya itu banyak korban, itu luka. Nah, riset ini untuk membuktikan bahwa tumbuhan ini memang betul-betul berkhasiat, yang pertama, yang kedua untuk membantu para pria dari segi kesehatan, begitu. Oke, Ya. mungkin yang merasa kurang percaya diri begitu ya. Iya. Oke, ada solusinya begitu ya. Iya. Oke, Kak, berarti kalau dilihat ini kan kakak yang meneliti, yang seperti kakak sebutkan tadi, meneliti tentang pohon ini ya, manfaat dari tanaman tumbuhan obat ini. Ya kan, kalau kakak punya basic sendiri kan bukan orang peneliti ya, dari ekonomi begitu. Iya, Tapi apa yang membuat kakak tertarik untuk meneliti soal ini? Jadi saya basicnya ekonomi, tidak ada hubungan sama sekali dengan kimia atau kesehatan, begitu. Cuma karena dari 2007 itu saya dosen, jadi naluri insting meneliti itu tinggi, begitu. Oke. Nah, selama ini saya berpikiran bahwa arsitek gambar gedung, tapi yang kerja gedung dan baca gambar bukan arsitek, orang tidak sekolah bisa bikin, begitu. Kenapa saya tidak bisa bikin seperti begini? Memang di awal-awalnya jadi bahan pembicaraan. Jadi ini sangat memotivasi sekali ya buat Iya. anak-anak muda Papua Iya. untuk ayo think out of the box ya, Iya. berpikir out of the box Iya. gitu, keluar dari zona nyaman. Nah, Iya. ini yang kakak lakukan. Luar biasa nih, ceritanya menarik sekali nih, Kak. Kemudian Jadi, akhirnya saya berpikir kan ini basic ilmunya bukan di saya. Jadi saya harus bisa manfaatkan laboratorium-laboratorium yang ada untuk meriset, begitu. Oke. Saya hanya menganalisa dari literatur yang ada, dari jurnal-jurnal nasional, jurnal internasional, dari buku-buku yang berhubungan dengan hasil riset di laboratorium. Jadi misalnya laboratorium PT Saraswati yang kita pakai itu salah satu laboratorium yang terakreditasi di Indonesia dan mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. oke. Kita teliti tentang asam amino. Nah, hasil laboratorium keluar tentang asam amino, jenisnya apa. Tapi yang menganalisa itu kita sendiri yang menganalisa. Nah, saya menganalisa itu berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Jadi tugas saya hanya menganalisa. Untuk laboratorium ada ahli-ahlinya. Oke. Nah, kemudian jadilah ya produk seperti Jadi, ini. Krim. Jadi krim. Oke, krimnya ini ada seperti ini hasilnya. Krim, namanya ini apa nih kakak? Krim Smilax. Memang namanya kakak buat sendiri atau kesepakatan bersama atau seperti apa ini? Atau mungkin ada nama khusus bahasa daerah atau tradisional yang mungkin dipasang di sini? Jadi untuk analisa hasil laboratorium ini kita tim, begitu. Ada yang analisa vitamin, ada yang analisa asam amino, ada. Saya yang ketua risetnya. Oke. Nah, penyebutan nama tumbuhan itu kita ambil, penyebutan nama produk kita ambil dari nama tumbuhan, supaya dari antara sesama tim ini tidak kita menjaga netralitas lah di dalam tim. Kerja tim berarti Iya. ya. Dan hasilnya seperti ini. Luar biasa. Kak, ini kalau boleh tahu ini krim ini sudah terjual sampai kemana saja nih kakak? Baik, jadi krim ini sekarang sudah dikonsumsi sampai ke luar negeri. Di Eropa sudah. Wow, sampai Eropa jauh sekali ya. Dari Manokwari sampai ke Eropa. Kemudian kemana lagi nih kak? Ke Korea. Terus ke Malaysia. Singapura. Arab Saudi. Baik. Jadi untuk pengiriman ke luar negeri kita harus urus karantina. Ini contoh surat karantina pertanian ke Malaysia, bisa dilihat. Timur Leste sudah. Oke, seperti ini ya. Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian. Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 Manokwari. Nah, ini yang harus diurus begini ya. Oke.
Nah, ini luar biasa ya, terjualnya sampai keluar. Nah, ini kemudian Kak, ini bagaimana dengan dia punya sistem penjualannya seperti apa yang... Oke, baik. Jadi selain di luar negeri, kita juga penjualan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri tahun 2020 itu dari 34 provinsi di Indonesia, kita sudah sampai di 31 provinsi. Dari 503 kota kabupaten seluruh Indonesia, kita sudah sampai di 108 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan tahun 2000 itu baru aktif 6 bulan terakhir di tahun 2000. Ya. Oke. Nah, Kemudian ini Kak, izin-izin apa saja yang Kakak siapkan ya, yang perlu disiapkan ini? baik. Jadi untuk perizinan kita sudah urus. Izin itu UMKM. Izin UMKM. Ah, Oke. Kemudian NIB, nomor induk izin berusaha. Oke. Sertifikat halal dari Kementerian Agama, Depak. Kemudian izin Banyak ya. NIB Bea Cukai, ekspor NIB Oke. Cukai. Oke. Untuk izin Balai POM sementara kita dalam proses pengurusan. Oke, baik Kak. Kemudian ini pasti penasaran juga nih, ini buat seperti ini pasti perlu biaya ya nih Kakak. Iya. Nah, sumber dananya sendiri dari mana nih pembiayanya? Jadi untuk saat ini pembiayaan masih pembiayaan kita pribadi begitu dari tim masing-masing, kita Oh, pembiayaan jadi masih pribadi. masih secara swadaya begitu ya? Secara swadaya untuk penelitian, tapi untuk produksi, tapi untuk penelitian itu kita dibiayai dari Stimik Kreatindo Manokwari, dari anggaran APBD pemerintah Provinsi Papua Barat. Baik, baik. Nah, kemudian untuk tadi kita kembali lagi di produknya seperti ini. Nah, ini perubahannya seperti apa ini? Apa ada uji laboratorium yang sudah dilakukan seperti itu? Baik, jadi ini kita sudah lakukan uji laboratorium di 4 laboratorium di Indonesia. Itu di Balai POM Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat, kemudian di Laboratorium Kimia Unipa, kemudian di Laboratorium Unhas Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian di Laboratorium PT Saraswati Indogenetek. Jadi ada 4 laboratorium yang sudah kita masuki untuk riset dan masih harus ada beberapa kali riset lagi, tapi kita masih dalam upaya untuk melakukan riset terutama untuk mikrobakteri. Dari hasil laboratorium itu kita tahu persis cairan yang menyebabkan luka dengan cairan yang tidak menyebabkan luka. Yang menyebabkan luka kita buang, yang tidak sebabkan luka kita ambil begitu. Oke, seperti yang Kakak tadi bilang tadi, luka ya, bagaimana meneliti supaya tidak sampai luka. Iya. Nah, itu seperti apa itu Kak? Mungkin ada contohnya atau cairan-cairan yang mungkin sudah Baik. di contoh yang seperti Kakak kasih lihat itu cairannya. Nah, boleh kita lihat ya? Wow, seperti ini. Berasa seperti ada di laboratorium langsung ya. Oke, ini apa ini Kak? Baik, jadi ini cairan yang kita pisahkan dari daun bungkus, begitu. Cairan yang dipisahkan. Cairan ini di dalamnya ada oksalat, ada sulfat, kemudian ada vitamin dan mineral, kemudian ada bakteri juga, bakteri bacillus. Seperti ini. Jadi ada warna-warni, ada yang bening, ada yang putih, ada yang kuning. Iya, ada yang kuning. Gitu. Oke. Jadi warna-warna ini umumnya menunjukkan apa isinya apa begitu. Jadi kayak misalnya warna kuning itu lebih banyak ke vitamin dan mineralnya begitu. Oke, vitamin dan mineral. Kalau ini yang warna ini? Kalau yang bening ini? yang warna bening seperti begini, ini lebih banyak ke sulfatnya begitu kira-kira. Oke, jadi dari daun bungkus ini, Dari warna kita bisa kenal. Oh ini kemana? oh ada yang warna biru ya, biru muda seperti Iya, iya. seperti ini nih. Ini apa nih? Kalau itu saponin. Saponin. Saponin, saponin. Saponin itu dia berbusa, kalau pegang dia agak busa-busa. Oke, oke. Jadi ternyata dari antibodinya tinggi saponin. Oke, dari daun bungkus ini banyak sekali ya kandungannya ya, vitamin dan sebagainya itu. Iya, banyak kandungan. Jadi daun bungkus ini dia punya isi
kandungan di dalam itu lengkap, Pak. Vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, asam aminonya lengkap, begitu. Iya. Ya. Enzimnya masih dalam pemeriksaan. Oke. Jadi ini kandungannya seperti ini ya, yang ada di tabelnya seperti ini. Iya, ini. Ada vitamin B1, kolin ya, vitamin B12, B3, vitaminnya banyak sampai vitamin D, ada mineral, ada asam amino, wah banyak sekali di sini. Luar biasa ini. Nah, produknya jadi seperti ini, krim. Oke, seperti ini. Bau harum. Kalau pakai dijamin tidak luka.